Salam jumpa pemirsa, kembali Anda saksikan program Daai Mata Hati, menghadirkan beragam liputan tentang nilai-nilai kehidupan, mengajak pemirsa untuk memaknai kehidupan dari sisi yang berbeda. Saya Melviko akan bersama Anda, berikut ringkasannya. Bencana banjir Bandung. Profil inspiratif, relawan untuk generasi muda. Ribuan rumah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat kembali terendam banjir akibat meluapnya Sungai Citarum. Banjir terparah terjadi di Kampung Cienteng, Kelurahan Balendah. Ya, Kampung Cienteng memang merupakan daerah langganan banjir setiap tahunnya. Tahun ini adalah banjir terparah dalam kurun waktu lebih dari 2 dekade. Setelah banjir besar tahun 1986 lalu. Akibatnya sektor perekonomian dan pendidikan di kawasan ini pun lumpuh total dan ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang telah disediakan. Bencana banjir kembali terjadi di beberapa wilayah di Bandung, Jawa Barat. Ribuan rumah dan ratusan hektar sawah terendam. Hujan yang mengguyur beberapa minggu belakangan ini menjadi penyebab naiknya permukaan air di pemukiman dan persawahan warga. Kerugian material akibat bencana ini pun belum bisa dihitung. Namun diperkirakan puluhan hektar sawah akan mengalami gagal panen. Banjir terparah terjadi di Kampung Cienteng, Kelurahan Balendah. Sedikitnya 450 rumah terendam air akibat meluapnya Sungai Citarum. Bahkan hampir 3 bulan pula, kampung ini terisolasi karena akses keluar masuk betul-betul tertutup banjir dan lumpur. Warga sekitar terpaksa menggunakan jasa perahu untuk keluar dari kampung atau sekedar menengok rumah-rumah mereka yang masih terendam air. Ketinggian air pun beragam, mulai dari setengah meter hingga 2 meter. Sebagian warga yang rumahnya tergenang mengungsi ke beberapa tempat yang telah disediakan. Namun ada juga yang memilih untuk bertahan dan tinggal di masjid. Eti salah satunya. 3 bulan sudah ia terpaksa menjalani hidup di lantai 2 masjid ini. Ia sama sekali tak berani kembali ke rumah. Bersama 350 warga lainnya, ia hanya bisa pasrah menjalani kehidupan sehari-hari di pengungsian. Bukannya sedih, ibu itu sudah jenuh. Ibu mau nggak bisa apa-apa, apalagi ya ibu hidup sendiri gitu ya, nggak punya yang tanggung jawab. Cuma anak-anak ibu yang tanggung jawab. Jadi ibu teh nggak bisa gerak lah istilahnya. Mungkin ibu menghimbau ke pemerintah dengan sangat minta dikeruk aja Citarumnya gitu. Kalau dulu juga pernah dikeruk sama pemerintah hampir 13 tahun kan nggak banjir. Hampir seluruh warga Kampung Cienteng memilih hidup di pengungsian meski harus berdesak-desakan. Dari 3 lokasi yang tersebar, Gedung Serbaguna Kelurahan Balendah lah yang paling banyak menampung warga. Dan saat ini telah berjumlah sekitar 700 jiwa. Yang mengungsi ini pada umumnya masyarakat Cienteng ya, tapi di Cienteng itu tidak hanya satu RW, tapi ada beberapa RW, diantaranya RW 9, RW 28, RW 27, termasuk ke RW 21 ya, Mekarsari ke sana. Di sini mereka yang masyarakat Cienteng hampir lebih daripada kurang lebih 3 bulan. Kemudian kondisi 3 bulan ini mereka sebenarnya sudah begitu jenuh, tetapi apa boleh buat karena lokasi para pengungsi ini belum bisa ditempati karena kondisi air masih tinggi. Walaupun Sungai Citarum ini agak sedikit menyurut, ini air tetap menggenangi karena bercampur lumpur. Dalam hal ini barangkali untuk
mengeringkan air ini harus menggunakan alat sedot untuk mengalirkan air ke Citarum. Ini salah satunya yang menjadi kendala para pengungsi belum bisa kembali ke tempat pengungsian. Asupan gizi yang minim pun mengancam kesehatan ibu dan balita. Karena itu, beberapa posko kesehatan dan puskesmas keliling pun telah didirikan sejak pekan lalu. Selain penanganan masalah kesehatan, bantuan sembako berupa beras, mie instan, dan aneka kue untuk warga pun mulai berdatangan, baik dari organisasi ataupun perorangan. Bantuan yang diterima itu langsung didistribusikan ke korban banjir melalui para koordinator masing-masing lokasi pengungsian. Dari Pemda saat ini masih memberikan subsidi makanan pagi sama sore ada, walaupun ya tidak memadai lah gitu. Makan nasi putih sama mie ala kadarnya pasti terimakan seperti saat ini. Ini baru wacana saja begitu ya. Ini memang jadi pemikiran kita, hanya kami berupaya untuk bisa mengamankan dari kondisi bencana itu sendiri, karena memang setiap tahun mereka kondisinya seperti ini, dan ini yang paling terlama barangkali ya, yang paling parah dari kondisi banjir. Kalau dulu banjir 2 minggu mungkin dalam pengungsian kembali lagi karena tidak ada lumpur. Sekarang ada lumpur, jadi itu yang menjadi kendala yang betul-betul tidak bisa kembali secepat mungkin. Rencana ke depan masalah relokasi itu sebetulnya baru wacana, dikembalikan lagi kepada warga masyarakat itu sendiri gitu ya. Hanya saja mungkin dari pemerintah berupaya untuk menyelamatkan warga daripada setiap tahun terus-terusan mengalami banjir seperti ini. Ya kita tidak bisa memaksakan begitu ya. Tidak hanya rumah warga, banjir yang terjadi di Kampung Cienteng juga menenggelamkan sektor perekonomian dan pendidikan. Pasalnya sejumlah pabrik di kawasan ini tidak bisa beroperasi karena banyak mesin yang rusak. Sedangkan endapan lumpur yang juga memenuhi halaman SDN Mekarsari membuat sejumlah siswa terpaksa belajar di tenda pengungsian. Mereka bahkan tak bisa belajar berdasarkan kelas karena harus digabung-gabungkan. Anak-anak usia SD maupun SMP belajar di satu tenda secara bersamaan. Padahal ujian semester sudah di depan mata. Harapan kami dari pemerintah hanya bukan mengharapkan dari bantuannya sehari-hari saat ini, tolonglah dipikirkan untuk masa depan, ke depannya warga-warga Cienteng mau dibawa kemana gitu. Tolong diselesaikan, tolong diberi kejelasan kalau memang mau direlokasi ditempatkan di tempat yang mana yang jelas gitu. Sampai saat ini hanya ngomong doang, belum ada kejelasan. Ya harapan ke depan tidak ada banjir lagi lah, itu yang paling penting gitu ya. Nah ini juga semua komponen ya, dari PNPM-nya ada, dari termasuk dengan para ketua RT dan RW, kami berkoordinasi dengan mereka untuk mengatasi masalah-masalah yang menjadi polemik dalam menangani masalah banjir. Daerah pemukiman Cienteng memang sangat rawan disergap banjir. Dikarenakan posisinya yang paling rendah dibandingkan daerah lainnya di seputar Bandung. Walaupun demikian, sebenarnya banjir Cienteng tak perlu terjadi jika segenap warga yang didukung oleh pemerintah setempat segera menata kembali kawasan daerah resapan air di seputar Bandung Raya. Bersekolah adalah harapan setiap anak Indonesia. Tak hanya biaya sekolah yang harus disediakan orang tua, biaya transportasi seringkali menjadi kendala, sehingga banyak juga anak-anak yang harus putus sekolah ataupun terkendala sekolahnya karena tak ada biaya transportasi. Melihat kondisi ini, Meli Kyong, seorang aktivis pendidik, tergerak untuk mengajar anak-anak di SD Curug Tangerang untuk membuat keterampilan jepit rambut untuk kemudian dijual. Dari hasilnya akan dibelikan sepeda sebagai sarana transportasi anak-anak ke sekolah. Sekolah adalah impian setiap anak, meski tidak semua anak bisa menggapainya. Keterbatasan ekonomi kerap kali menghadang impian mereka. Pendidikan dasar di Indonesia belumlah merata.
dan terfasilitasi dengan baik. Jumlah angka putus sekolah masihlah tinggi. Dan ironisnya, hal ini terjadi di kota-kota besar. Prihatin dengan kondisi pendidikan di Indonesia, seorang pengarang buku sekaligus pemerhati masalah pendidikan, Melly Kyong, berusaha membuka harapan bagi anak-anak warga Curug, Tangerang. Ia melihat mental juang anak-anak untuk meraih pendidikan perlu dimotivasi kembali. Yang saya kutip, yang saya ambil itu sebenarnya tentang mental juang itu. Dimana saya lihat kadang-kadang begitu menyedihkan ya, banyak sekali lulusan sekolah yang hebat gitu ya, tapi mereka akhirnya menjadi pengangguran gitu loh. Nah itu kenapa yang menyebabkan seperti itu? Saya lihat mental juang yang kurang gitu. Nah. 2 tahun lalu, murid SMPN 3 Curug Tangerang belum memiliki gedung sekolah. Mereka menggunakan kelas pinjaman seadanya dari SD Curug Wetan 5. Kepala Sekolah SMPN 3 Curug, Tuti Rismarini, membagi keluh kesahnya kepada Melly Kyong melalui milis. Dari percakapan itu, hati Melly tersentuh. Tanpa menunggu waktu lama, ia mulai membantu sekolah SMPN 3 Curug dengan memberikan pelatihan keterampilan bagi para murid. Pelatihan yang diberikan yaitu membuat jepit rambut yang berbahan dasar limbah kain. Membantu siswa-siswa yang kurang mampu, terutama yatim, piatu, dan duafa. Belum tercover semuanya. Dari hasil life skill ini kami berharap akan banyak hasilnya sehingga banyak yang terbantu. Dengan didampingi Melly, perjuangan para murid dan guru SMPN 3 Curug terus membuahkan hasil. Pelatihan keterampilan yang rutin dilakukan membuat sekolah ini mendapat perhatian lebih dari Dignas dan pemerintah setempat. Hingga dibangunlah gedung sekolah untuk SMPN 3 Curug di Jalan Diklat Pemda Curug, Tangerang. Modal awal yang dikeluarkan Melly untuk membantu murid-murid di sini hanyalah 200.000. Modal ini digunakan untuk membeli jepitan dan lem untuk membuat jepit rambut. Melly lantas menjual setiap jepit yang dibuat di setiap seminar yang dihadirinya. Dan bahan-bahannya itu disuplai oleh teman-teman saya yang sangat luar biasa ya. Mereka mensuplai bahan baku kainnya itu, suplai. Nah akhirnya saya bantuin marketingin, saya bantuin jual ke perusahaan-perusahaan yang punya kepedulian terhadap program saya. Para murid pun tidak terbebani dengan adanya kegiatan ini. Mereka merespon baik dan mendukung adanya program pelatihan ini. Dengan target penjualan 24.000 jepit rambut dan harga satuan Rp2.000, hasil penjualan jepit rambut ini kemudian digunakan untuk membeli sepeda yang akan diberikan untuk murid kurang mampu. Di SMPN ini memang masih banyak murid yang harus menempuh jarak jauh untuk sampai ke sekolah. Dan kini 13 sepeda pun telah terbeli sebagai sarana transportasi murid-murid ke sekolah. Khususnya kalau untuk anak SMP 3 Curug ini, saya khususnya itu adalah di jepitan rambut. Saya spesialkan di jepitan rambut supaya kita fokus gitu loh, Tapi nanti perkembangan ke depannya itu akan berkembang menjadi lebih tergantung bagaimana kreativitas mereka. Salah satu orang tua murid yang mendapatkan sepeda mengaku sangat terbantu dengan program jepit rambut ini.
Ia pun berharap anaknya dapat lulus dengan baik. Ini merasa bangga lah, rasa gembira dan bangganya. Dapat kabulnya sepeda, luluslah cita-cita dia ini, terkabul semua. Menumbuhkan mental juang serta kemandirian perlu ditanamkan pada anak sejak dini. Ditambah dengan memacu kreativitas serta kepedulian anak, maka diharapkan mereka dapat menjadi pribadi yang berkualitas. Pemirsa, generasi muda merupakan penerus bangsa. Oleh karena itulah generasi muda memiliki posisi yang penting bagi perkembangan pada sebuah bangsa. Fitria Saraswati adalah salah satu warga masyarakat yang sangat peduli terhadap kemandirian pemuda di lingkungan sekitarnya. Ia membina para pemuda di Petukangan Utara, Jakarta Selatan sebagai relawan muda. Bagaimana kiprah Fitria Saraswati? Berikut kisahnya. Pemuda adalah harapan bangsa. Di tangan merekalah masa depan bangsa ini terletak. Menciptakan generasi muda yang tangguh dalam era global saat ini tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah dan masyarakat. Petukangan Utara boleh berbangga hati karena memiliki seorang warga yang mampu mencetak para relawan muda. Prihatin dengan keadaan anak-anak pasar di daerahnya yang kebanyakan berasal dari kalangan bawah dan putus sekolah. Fitria Saraswati pun berkeinginan untuk memberikan bekal keterampilan bagi mereka. Kegiatan Fitria memang tidak jauh dari permasalahan sosial. Membuat kompos dari limbah dapur dan merawat tanaman obat yang ada di lingkungan sekitar adalah salah satu aktivitas mereka. Tujuannya kalau saya lihat di sini kan banyak anak-anak yang putus sekolah, terutama di pasar itu. Juga anak-anak yang, kalau saya kan di sini menangani anak-anak ekonomi bukan menengah ke bawah ya, memang yang ada di terbawah sekali ya. Jadi saya prihatin sekali kalau mereka di sini suka ngeluh, nggak punya uang, susah sulit begini. Lalu tadi saya arahkan, kalau kamu mau, saya ajarin bikin kompos. Nanti kamu bikin, kita juga yang memasarkan nanti. Fitria memang dikenal aktif di masyarakat. Selain membina anak muda, Fitria juga merintis posyandu pasar bersama kader posyandu lainnya. Fitria juga aktif memberikan penyuluhan kesehatan di tempat penampungan sampah dan pabrik tahu. Semua itu Fitria lakukan dengan ikhlas, tanpa imbalan apapun. Menurut wanita paruh baya ini, mempersiapkan generasi yang handal dan mandiri adalah sebuah tugas mulia dan lebih berharga ketimbang hanya mengejar materi belaka. Alasannya walaupun sosial itu tanpa gaji, tanpa imbalan ya. Jadi punya alasan tersendiri, punya kebahagiaan tersendiri, saya bisa mengerjakan, berbuat sesuatu untuk orang lain gitu.
Walaupun saya tidak bisa membantu dengan materi, tapi saya bisa membantu dengan tenaga dan lain sebagainya. Fitria mempunyai keahlian yang cukup langka. Ia bisa meracik obat tradisional dengan tanaman-tanaman herbal. Keahliannya ini sekaligus menjadi sumber pendapatannya. Namanya juga sudah dikenal hingga ke mancanegara dengan sebutan Ibu Sambiloto. Keahlian ini juga ditularkan Fitria kepada anak-anak binaannya. Salah satu anak binaan Fitria yang telah merasakan manfaatnya adalah Putri. Jadi lebih mandiri, terus lebih tegar. Ya bergunalah untuk kegiatan-kegiatan sosial yang orang jarang mau untuk terjun, seperti itu sih. Ya yang jelas orang nggak memandang sebelah mata dengan kegiatan sosial yang segala sesuatu bisa dipandang dengan materi, dengan uang gitu. Setidaknya kegiatan seperti ini itu bermanfaat dan semoga mereka semua bisa ikut terjun dan terketuk hatinya. Fitria ibarat teladan bagi Putri. Semangat sosial Fitria selalu menjadi panutan bagi Putri. Putri pun berharap kelak dapat meneruskan perjuangan Fitria dalam membina generasi muda agar mampu mandiri. 19,3. Terus statusnya. Tapi setelah Putri pikir, toh nggak selamanya ibu ini kan akan hidup kan nggak ada yang abadi. Jadi kalau kita nggak tahu siapa yang akan meninggal duluan. Tapi kalau ibu yang meninggal duluan, ilmunya kalau belum kita terapin, nanti siapa yang akan menjadi generasi penerusnya gitu. Kalau bukan kita. Jadi iya, saya kepengen anak-anak yang saya bina itu benar-benar jadi anak yang mandiri. Anak-anak yang benar-benar hidup prihatin gitu. Bisa bagaimana mereka harus cari uang walaupun mereka belum bekerja di kantor, bisa mendapatkan hasil. Tekad Fitria adalah sebuah inspirasi. Jika saja ada Fitria-Fitria yang lain, mungkin Indonesia tak perlu lagi khawatir dengan kemandirian serta kepekaan sosial generasi penerusnya. Tidak terasa 24 menit sudah kami menemani Anda. Seluruh tayangan Daai Mata Hati hari ini telah kami hadirkan. Semoga bermakna dan dapat menjadi inspirasi. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Melviko, lihat sekitar kita dengan mata hati. Sampai jumpa.